Perkenalkan, nama saya Marco Casamaro dengan NIM 010711800050. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sebuah film, The Accountant. Saya akan membahas salah satu tokoh film tersebut dan lalu akan saya hubungkan dengan Erikson Stages of Psychosocial Development dan juga beserta terapi. Film ini bercerita tentang seseorang bernama Christian Wolff yang berprofesi sebagai akuntan. Christian Wolff merupakan seorang sarjana akuntan dan banyak menghabiskan waktu dengan angka-angka dan nomor-nomor dibandingkan dengan orang lain. Di samping bekerja sebagai akuntan publik di kantor kecil, Christian Wolff juga bekerja sebagai akuntan lepas untuk beberapa organisasi kriminal dunia yang sangat berbahaya. Tokoh yang akan saya bahas adalah sang pemeran utama, yaitu sang Christian itu sendiri. Christian juga bukan seorang pengidap autisme. Akibat dari kondisi Christian, ayahnya yang seorang militer memutuskan untuk melatih Christian agar dapat bertahan hidup ketika sudah dewasa. Sedangkan ibunya, karena tidak tahan dengan kondisi autisme Christian, dia pun pergi meninggalkan Christian beserta keluarganya. Erikson Stages of Psychosocial Development diurutkan berdasarkan umur, dan dalam setiap jangka umur terdapat fase-fase yang seharusnya mulai berkembang dalam diri seseorang. Misalnya, mulai dari bayi sampai 18 bulan, itu ada trust versus mistrust. Lalu 18 bulan sampai 3 tahun, itu ada autonomy versus shame and doubt. Lalu 3 sampai 5 tahun, itu ada initiative versus guilt. Lalu 5 sampai 13 tahun ada industry versus inferiority. Sejak kecil, sang pemeran utama sudah didiagnosis dengan autisme. Dan oleh karena itu, seharusnya peran orang tua lah yang dapat membantu sang pemeran utama untuk mengembangkan dirinya. Pada film, Christian diperkirakan berumur 5-13 tahun, di mana dia seharusnya mulai menyadari yang namanya fase-fase seperti industry versus inferiority. Pada fase industry inferiority, anak-anak biasanya secara kreatif dan belajar keterampilan akademis dan sosial. Lalu mereka juga dapat menyeimbangkan aktivitas di dalam dan di luar rumah. Lalu anak juga dapat melihat kaitan antara ketekunan dan rasa puas akan keberhasilan. Lalu anak-anak juga bisa mengevaluasi diri, merasa berharga, kompeten, dan signifikan diri. Lalu mereka dapat mampu menguasai keterampilan dan dapat menyelesaikan tugas. Lalu mereka juga dapat mulai merasakan perasaan berharga, dikasihi, diterima. Dan anak juga mulai mengembangkan yang namanya self-esteem. Sedangkan jika terjadi kegagalan, anak-anak dapat mengembangkan perasaan inferiority. Dalam film, akibat pola asuh orang tua Christian yang salah menyebabkan Christian tidak melewati fase-fase tersebut dengan benar. Mulai dari orang tuanya, ibunya yang meninggalkan Christian, lalu ayahnya yang melatih dirinya sejak kecil, membuat Christian tidak merasakan hal-hal yang disebutkan tadi. Akibat dari pola asuh orang tuanya yang salah, saat dewasa Christian tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik, sehingga dia mulai melukai dirinya sendiri dan juga melukai orang lain. Terapi yang diberikan didasari oleh emotional intelligence dari Daniel Goleman. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemampuan seseorang untuk menyadari emosi yang sedang dialami. Selain dapat mengenali emosi itu, dapat memahami kualitas, intensitas, dan durasi emosi yang sedang berlangsung. Orang yang mampu memantau emosinya secara cermat adalah orang yang dapat mengendalikan hidupnya. Yang kedua adalah mengelola emosi, self-control. Jadi kemampuan mengendalikan emosi sendiri, mengolah emosi agar terungkap dengan selaras. Orang yang mampu mengendalikan emosi tidak akan terus-menerus bergumul dengan perasaan negatif. Mereka mampu dapat bangkit dari perasaan itu dari gagalnya kehidupan mereka. Lalu memotivasi diri sendiri, self-motivation. Kemampuan untuk bertahan dan terus berusaha, menemukan banyak cara untuk mencapai tujuan, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Lalu ada empati, kemampuan dalam membaca emosi orang lain, merasakan perasaan orang lain melalui keterampilan membaca perasaan nonverbal, nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan sebagainya. Kemampuan ini berkaitan dengan kesadaran emosi orang yang memiliki empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi. Lalu ada keterampilan social skill, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain, kemampuan membaca reaksi dan perasaan orang lain, mampu memimpin dan mengorganisasi, serta pandai menangani perselisihan yang muncul dalam kegiatan manusia. Untuk orang-orang dengan gangguan mengontrol emosi, akan diberikan pendekatan atau dipandu untuk dapat menyadari emosinya, mengontrol emosinya,
bagaimana tindakannya terhadap orang-orang sekitar, dapat menyemangati dirinya dan optimis, dapat berempati dengan orang lain dan menjalin hubungan dengan orang lain.